Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita percaya Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Mari kita pujikan bersama-sama, betapa hebat. Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita percaya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Dialah satu-satunya yang kita percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama sembah Dia. Engkau Tuhan kami Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami yang setia. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu indah dan tepat pada waktunya. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber ketenangan kami Tuhan. Engkaulah sumber kedamaian yang kami tinggikan, yang kami muliakan.
with me how great is our God, and only see how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi pada bulan Juni di pertengahan tahun 2020. Tentu banyak hal yang terjadi, datang silih berganti. Sementara kehidupan terus berjalan, musim kehidupan datang dan pergi. Tanpa terasa, sudah beberapa bulan kita mengalami satu perubahan pola hidup. Musim yang baru sudah datang. Mungkin kita rindu hidup di dalam waktu-waktu yang sebelumnya, tetapi itu tidak pernah kembali lagi. New normal yang segera dan akan, bahkan sedang dipersiapkan berjalan, yang harus kita lewati, di mana kita harus beradaptasi. Yang dulunya keluar pakai masker, yang jarang cuci tangan pakai sabun, physical distancing dan segala macam kelihatannya aneh. Tetapi hidup itu
musim yang baru sudah datang. Sehingga kita harus menyesuaikan diri untuk menjalaninya. Saya percaya dalam perlindungannya, Tuhan tetap menyertai kita apapun keadaan dan kondisi yang ada. Tuhan tetap setia. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia rindu setiap kita bersuka cita. Dia rindu setiap kita berbahagia. Biarlah lewat renungan pada kesempatan ini dapat memberikan satu pemahaman yang baru, anugerah yang baru, sehingga ketika kita menyikapinya dengan sikap hati yang benar, kita dapat menerima keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Mari sekali lagi kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana kehidupan keluarga saya? Anak-anak saya? Dan yang lain sebagainya. Berbicara soal masa depan, berbicara soal studi, berbicara masalah pekerjaan. Intinya semua tidak jelas kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Tetapi kehidupan adalah misteri dan semua jawaban ada pada Sang Khalik yang menciptakan kita. Dan biarlah kita datang kepada Dia, memohon tuntunan, memohon bimbingan, sehingga Roh Kudus terus melangkah menyertai kita sampai pada akhirnya kita dibawa kepada sesuatu hal yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jikalau banyak orang mengeluh saat sekarang, banyak orang bimbang, banyak orang takut, banyak orang khawatir, cemas, dan yang lain sebagainya. Tetapi di dalam Dia ada janji yang adalah ya dan amin. Dia menyertai setiap kita hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Konon ada seorang tua yang sebelum ia meninggal di tempat tidurnya, ia menyaksikan bahwa begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam pikirannya. Dan kemudian ia menyadari di dalam perenungan itu, dia menemukan ternyata sebagian besar tidak pernah terjadi. Demikian juga saat ini banyak orang dibunuh oleh ketakutan, ditawan, dibelenggu, diikat, dan kekhawatiran itu begitu menghantui hidupnya dibanding keadaan yang ia takutkan dan yang ia khawatirkan, melebihi daripada semua itu. Ketakutan bagaikan garis, sekali lagi garis pemisah yang telah memisahkan sukses dengan kegagalan. Ia menawan banyak orang di dalam kegagalan tanpa mampu keluar untuk menggapai keberhasilan atau sukses yang sudah Tuhan sediakan. Ketakutan telah melumpuhkan semua potensi yang ada, semua potensi yang Tuhan sudah berikan kepada manusia ketika penciptaan manusia dan Allah memberkati mereka. Potensi, talenta, kemampuan, semua seolah-olah dilumpuhkan dalam diri manusia yang membuat mereka berjalan tanpa daya, yang membuat
membuat mereka berjalan limbung, seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun di dalam hidupnya, dan mereka tertawan oleh nasib. Ketakutan juga bagaikan gunung imajiner, gambaran imajinasi yang menguasai hati dan pikiran mereka, yang menghadang sebuah perjalanan yang sebenarnya itu rata. Ketakutan sesungguhnya bagaikan sel-sel kanker yang sekalipun tidak kelihatan, namun ia telah membunuh secara perlahan-lahan mereka yang mengidapnya. Membunuh secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu bagi mereka yang sekali lagi yang mengidapnya. Sesuatu kondisi yang sangat menyedihkan. Demikian juga terjadi hari-hari ini. Ada virus corona COVID-19. Ketika ketakutan, kekhawatiran, bayangan-bayangan negatif sehingga membelenggu mereka untuk berkreativitas, membelenggu mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tentu dengan bijaksana memperhatikan protokoler yang ada. Bagaimana keluar rumah, masuk ke rumah, dan seluruh peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Tetapi ketika ketakutan yang berlebihan itu menjadikan mereka lumpuh, tertawan, bahkan perlahan-lahan terbunuh oleh kecemasannya. Ini yang paling bahaya. Biarlah hati dan pikiran kita percaya dan menyatu, bergantung harap sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan, kepada perlindungannya yang ajaib bagi setiap kita. Kita perlu ingat bahwa ada satu kebenaran yang mengajarkan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 34 dituliskan, sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah sebabnya salah satu kunci, sekali lagi salah satu kunci dari kebahagiaan adalah ketika hati dan jiwa, pikiran kita berada pada hari ini, bukan hari-hari esok yang belum jelas, yang masih misteri, tetapi kita sudah takutkan begitu rupa. Sudah kita cemaskan, sudah kita bingungkan, sampai kita bahkan kehilangan akal pikiran. Lupa bahwa ada Roh Kudus yang menyertai di setiap langkah perjalanan hidup kita. Dia ada, dia menyertai, dan dia tidak pernah tinggalkan setiap Anda dan saya. Sebab hari ini adalah bagian yang diberikan kepada kita dari Sang Kalik, yaitu kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Setiap hari dan setiap hari dan setiap hari, arahkan hati dan pandangan pikiran, hati dan jiwa yang berada menjadi satu kepada hari ini, dan nikmati kebahagiaan itu. Sebuah kata kebenaran yang memberi kekuatan kepada kita semua. Janganlah takut, sebab
Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya renungan pada kesempatan hari ini yang sangat sederhana menggugah, mengingatkan setiap kita bahwa Dia dan firman-Nya selalu ada, menyertai, mendukung, bahkan menuntun, membimbing setiap kita. Biarlah hati dan pandangan pikiran kita tertuju pada hari ini, karena hari ini berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Jangan pernah menyerahkan kehidupan ini kepada kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menawan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi terkungkung, menjadi tidak berdaya. Di mana Roh Kudus ada, di mana Tuhan Yesus ada, dan di mana kebenaran itu ada, kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, Roh Kudus yang mengasihi setiap kami, ampuni ketika kami khawatir, ampuni ketika kami cemas, ampuni ketika kami tidak berdaya, karena melihat betapa banyak hal yang menyerang, bahkan ada di sekitar kehidupan kami, yang membuat kami tidak mampu berbuat apa-apa di dalam pikiran kami. Sementara Engkau telah memberkati kami dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan sesuatu ilahi yang luar biasa, yang dapat mendobrak semua itu, yang dapat memberikan kekuatan untuk kami dapat melangkah, untuk kami dapat menengadah, untuk dapat kami berjalan di dalam iman percaya yang mengalahkan semua ancaman, intimidasi yang terus setiap hari datang silih berganti dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami lihat, dari apa yang ada. Tetapi biarlah hati kami, pandangan kami, pikiran kami tertuju fokus hanya kepada anugerah-Mu yang sempurna, sehingga kami kuat, kami cakap untuk menghadapi semua ini di dalam segala kemurahan, di dalam segala penyertaan-Mu yang membawa kami di dalam kemenangan dan kemerdekaan. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu telah membebaskan kami, memberikan pengertian, menyempurnakan setiap iman percaya kami di dalam Engkau, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami percaya, kami umat-Mu yang bersandar bergantung harap kepada-Mu adalah umat pemenang kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.